Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pada anak-anakku sekalian yang saya cintai, alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita bersama-sama selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan kenikmatan, hidayah, taufik Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada sore hari ini kita dapat melaksanakan acara berbuka puasa bersama. Marilah kita bersama-sama kita membaca kalimatut tahmid biqaulina tahmid alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat beserta salam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad selalu kita haturkan pada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa kita semuanya akan mengharapkan syafaatnya ila yaumil qiyamah. Semoga kita bersama-sama dapat mendapatkannya di hari yaumul qiyamah. Allahumma amin. Nah, anakku sekalian yang berbahagia, beberapa waktu yang lalu kita membahas yaitu apa sedekah, apa itu infak, dan apa itu zakat. Pengertian sedekah, infak, dan zakat semuanya hampir sama, yaitu mengeluarkan harta sebagian untuk ditasarufkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Tetapi kalau sedekah itu bersifat hanya satu, yaitu mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan takarannya adalah sukarela, semampunya. Sedangkan kalau infak itu adalah bersifat konsumtif, yang dibelanjakan kepada apa dan siapa, dan ada nominalnya. Sama juga dengan sedekah, mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi dengan zakat itu adalah membagikan kepada orang yang berhak menerimanya, tetapi ada batas nisab dan haulnya. Maka kalau sekarang kita membahas sedikit tentang manfaat bersedekah. Kalau menurut beberapa pandangan ulama, sudah jelas bahwa as-sadaqah lidaf'il bala. Sedekah adalah bisa menolak bala. Itu hal yang prinsip yang harus kita ketahui. Dengan sedekah, maka insya Allah apa yang kita keluhkan, apa yang kita rasakan, semuanya akan hilang dengan manfaat sedekah. Dengan mencari keridhaan Allah, menyisihkan sebagian harta untuk orang-orang yang berhak menerimanya. Tetapi dengan kemurnian niat kita, maka bala akan hilang pada diri kita, keluarga kita, dan sekitar kita. Kemudian sedekah juga akan menghapus dosa kita. Tidak kita ketahui dosa kecil, dosa besar yang kita lakukan setiap harinya. Kita tidak mengetahui.
Bahkan ketika kita tidur, bangun lagi, tidur lagi, bangun lagi, tidur lagi, sampai beberapa hari kita tidak ingat apa yang kita lakukan setelah bangun tidur. Apakah kita ambil air wudhu? Apakah kita hanya bangun kemudian masuk di kamar mandi, setelah itu tidur lagi? Itu tidak kita rasakan. Tetapi ketika kita membayangkan ketika bangun tidur tengah malam, kemudian kita masuk di kamar mandi, kemudian kita berwudu, kemudian kita ambil peci, ambil sarung, ambil sajadah, bermunajat, sholat tahajud, kemudian kita menanti subuh, kita sholat fajar 2 rakaat, setelah itu kita pergi qobliyah subuh, kita masuk dalam jamaah subuh, setelah subuh kita mengaji Al-Quran, kemudian setelah ngaji Al-Quran kita beraktivitas setiap paginya, sampai kita bayangkan mau tidur lagi. Berapa kali kita sedekah? Berapa kali kita melakukan hal-hal yang tidak diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Itulah bandingannya. Maka kita ketika melakukan sedekah itulah sebagai peringan dosa kita yang kita lakukan setiap harinya. Kemudian sedekah juga akan mendapatkan syafaat di hari kelak nanti. Sedekah juga akan memberikan keberkahan kepada harta yang telah kita terima. Kita tidak tahu berapa besar Allah memberikan harta kepada kita, berapa besar kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada kita semuanya. Hingga saat ini, kalau kita menghitung kenikmatan harta, semua yang diberikan oleh Allah tidak bisa kita bayar dari sedikit apapun. Coba bayangkan, ketika kita menghirup udara, mulai dari pagi sampai pagi, mulai dari umur sekian sampai umur sekian, sampai sekarang, berapa tabung oksigen yang kita perlukan? Berapa kita membayar sama Allah? Maka kita harus selalu bersyukur kepada Allah dan mendermakan harta kita untuk orang lain. Insya Allah dengan kita sadar selalu bersedekah, baik material, non material, jariah, semuanya, Allah akan menambah nikmat-nikmat yang lebih besar, nikmat-nikmat yang kita harapkan menjadi nikmat-nikmat yang berkah untuk kita, keluarga kita, dan masyarakat kita. Kemudian manfaat bersedekah juga menjadi bukti keimanan kita. Kita mengetahui hadis bahwa salah satu cabang dari keimanan kita yang utama adalah kita membaca kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan itu diaplikasikan dalam kehidupan kita. Selalu kita menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan selalu kita bersaksi kepada Allah bahwa yang wajib kita sembah adalah Allah, dan kita bersaksi bahwa Muhammad Rasulullah sebagai utusan Allah. Itulah selalu kita tanamkan dalam hati kita. Selalu kita berpijak kepada kesaksian itu. Maka insya Allah ketaatan kita akan terjaga. Kemudian salah satu keimanan yang paling bawah, yaitu cabangnya ketika kita melihat sesuatu yang buruk, baik itu di muka kita, di jalan, atau di mana saja, kemudian kita punya hati ingin membuang barang itu, karena barang itu akan menyelakakan orang. Itu salah satu cabang keimanan yang paling bawah. Maka oleh sebab itu, anak-anakku sekalian yang saya cintai, ketika kalian semuanya sudah di masyarakat melihat hal-hal yang tidak baik,
melihat hal-hal yang mencelakai orang lain, cobalah kita berpikir. Kita selalu itu barang kita buang, kita singkirkan, kita menghalau, sehingga apapun barang bentuk seperti itu tidak membahayakan oleh orang lain. Kemudian sedekah juga merasa bahagia. Jadi kalau kita itu ahli sedekah, kita merasakan bahagia. Bahagianya ketika kita bisa membagi kepada orang lain semampu kita, tidak ada takarannya. Kita mampunya apa? Mampu bersenyum kepada orang lain, Masya Allah, itulah karunia dari Allah. Menjadi orang-orang yang murah senyum, orang bersahaja, itulah sedekah yang memang tidak bisa kita bayangkan. Itu amaliyah setiap hari kita. Dalam keadaan apapun, wajah kita harus selalu berseri-seri di muka orang lain, karena itulah yang tidak kita rasakan sebagai sedekah. Kemudian sedekah yang kita miliki lagi apa? Kita punya pohon pisang itu bisa berbuah, kemudian matang, kemudian kita bagi kepada orang lain, kepada orang yang melihat ketika kita memanen, itu nggak masalah, karena semua itu adalah kita berbagi kepada orang lain. Nah, dengan kita berbagi, maka Allah akan menambah rizki-rizki yang lain. Kemudian tidak kita sadari bahwa ketika kita bersedekah, terus terang itu akan dilipat gandakan oleh Allah. Pahala yang kita tidak terasa bersedekah itu akan dilipat gandakan lagi oleh Allah. Maka salah satu dari janji Allah ketika kita bersyukur, makna syukur kita itu bersedekah, menjalankan perintah Allah, Allah akan menambah nikmat-nikmat yang lebih banyak yang kita rasakan di dunia ini. Marilah kita bersama-sama fastabiqul khairat. Kita berlomba dalam kebaikan untuk bersedekah, jalbul masoleh wa darul mafasid. Siapa yang menjalankan di muka bumi ini dengan penuh kebaikan, keimanan, keberkahan, insya Allah semua menjadi berkah untuk hidup di dunia ini. Kemudian orang yang ahli sedekah, amalnya tidak akan terputus. Semakin kita memperbanyak sedekah, semakin banyak jariah yang kita peroleh. Kemudian yang terakhir, dengan sedekah Allah akan mencegah dari kematian yang tidak kita inginkan. Walhasil, insya Allah ketika kita dipundut oleh Allah, orang-orang yang ahli sedekah, maka akan kapundut husnul khatimah. Husnul khatimah, itulah harapan kita semuanya. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, begitulah dari manfaat bersedekah. Semoga kita bisa mengambil 1, 2, dan 3, kita laksanakan setiap hari. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.